Assalamualaikum, selamat pagi. Aduh, pagi-pagi buta ini aku kesiangan banget. Rencananya malam tadi aku mau buatin nasi kuning, tapi aku ketiduran. Jam 5 habis subuhan aku baru beringat bikin nasi kuning. Terlari-lari aku ngejar ke dapur bikin nasi kuning buat sarapan orang besok pagi. Bisa sih, bisa memang beli aja di warung. Cuman kan kita ini sampai 10 orang ya. Banyak anak-anak ini aku kasih makan. Terus juga kan kalau bikin kan lebih banyak. Terus juga kalau buat suami kan lebih berkesan ya. Istri masak di dapur, bikinin suami. Kalau suamiku tuh tipe orang yang paling senang istrinya tuh masak makanan istri bukan beli, kayaknya kayak sesuatu hal yang berkesan gitu. Nah jadi kayak dia tuh punya ketertarikan tersendiri gitu, nah kayak merasa bahagia dan bangga. Tapi yang ku cerita tadi itu ya suamiku aja ya bunda ya. Kalau suami bunda-bunda tipe yang nggak ribet beli aja ya nggak apa-apa juga sih. Ikan yang paling penting itu kan ada duitnya dan suami bekerja. Cuman kalau aku ini ibu-ibu tipe ibu kampung ya bunda ya, namanya juga kita juga tinggal di kampung, kemana-mana jauh. Terus juga kalau bikin kan dapatnya lebih banyak karena orangnya juga banyak. Di sini aku prepare kupasin telur. Telurnya sih cuma 3 biji, 4 biji atau 5 biji ini yang aku rebus. Cuman memang sisanya nanti pakai telur goreng karena nggak semua mereka suka makan telur rebus. Di sini habis aku cuci-cuci bekas aku masak supaya nggak terlalu menumpuk ya piringnya. Terus jangan lupa dikoreksi rasanya. By the way aku nih paling suka kalau misalkan telur itu di nasi kuning yang manis-manis gitu loh bunda. Kebetulan kan aku tinggalnya di Kalimantan ya. Kalau nasi kayak kuning kayak gini tuh nasi kuningnya orang Kalimantan gitu, nah rasanya agak lebih manis-manis. Biasanya sih ada juga orang yang pakai balado ya bunda ya. Kadang aku tuh nonton-nonton di resep-resep sih nasi kuningnya kayak pakai bumbu balado aja gitu, nah terus kering. Kalau kita di sini Kalimantan tuh lebih condong ke basah sih nasi kuningnya. Kalau sarapan sendiri sih sebenarnya biasanya aku tuh lebih ganti-ganti sih. Kadang cuma bikin ayam crispy, kadang bikin nasi daun jeruk sama ayam goreng biasa, terus bikin sambal terasi yang nggak terlalu pedes karena kan dimakan pagi. Terus kadang bikin nasi goreng, jadi nggak selalu monoton nasi kuning sih. Cuman ini kebetulan aku lagi kayak lengkap-lengkap aja bahan-bahannya, ya udah bikin nasi kuning aja paling simple juga karena pakai rice cooker kan nasi kuningku. Di sini aku panasin air buat bikin mie gorengnya. Jadi biasanya kan mie goreng itu paling enak bumbunya yang dihaluskan itu ya. Cuman karena ini tuh pagi, jadi aku tuh bikinnya tuh pakai bumbunya tuh bawang goreng aja yang simpel-simpel aja lah karena ini tuh pagi ngejar waktu juga. Nih pakai minyak mie Eko direbus sampai mateng gitu kan, dah tinggal dicemplung-cemplung aja. Enggak ketang, maksudnya dibuang dulu airnya. Terus habis itu jadi habis ditiriskan kayak gini, terus habis itu tinggal dimasukin saus. Cuman sayangnya ini aku lagi nggak ada saus tiram, cuman ada kecap sama saus aja. Padahal kalau ada saus tiram lebih enak loh. Paling kayak gini aja sih, saus kecapin, terus aduk-aduk di panci. Oh ya jangan lupa kasih lada sama garam peksin mah sesuai selera. Ini sengaja ya aku aduk-aduk duluan di panci supaya nggak kering gitu, nah kepanasan. Terus juga dia udah tercampur, jadi tinggal masukin bawang. Habis itu masukin mie-nya yang udah aku aduk tadi kan, simple kalau. Terus habis itu tinggal ditumis-tumis sebentar sampai harum, sampai ya pokoknya enak lah. Ya kalau buat aku sekeluarga sama anak-anakku ya enak lah bunda ini. Tapi kalau buat bunda dengan keluarga bunda ya belum tentu, karena kan kalau masak itu kan selera. Terus juga kalau masak itu kan nggak ada yang paling benar paling terbaik. Apalagi kan tujuannya masak itu apa sih? Nikmat kan. Jadi ya segini aja sih kalau buat ibu di kampung ini udah enak banget. Ini aku cari pembungkus nasi, terus suamiku bekalnya ini ya untuk pergi kerja. Kasih nasi, kasihin telur. Oh iya aku lupa bikin sambelnya. Nggak usah lah ya, masih pagi juga makan sambal, nggak mestilah kalau nasi kuning. Kalian ada dengar suara ketok ribut ya, suara anak kecil nangis ya, seri banget ya kalau suara itu mengganggu. Karena memang ibu ini tiada hari ada lagi suara nangis, tiada hari tanpa air mata dan air duka di rumah ya. Pokoknya anakku tuh kerjaannya selalu, bayangkan aja mereka tuh 4 orang dan semuanya masih pada kecil-kecil. Ya udahlah, di sini aku nih pagi ini mau isi perut dulu sarapan untuk memulai hari dengan tenaga yang ekstrim. Apalagi kalau di tengah hari cuaca panas, anak berkelahi mengamuk, mantap. Pokoknya ini si ibu di kampung ini mau nyicip dulu masakannya ya. Oh iya, biasanya sih aku tuh nggak sarapan kalau pagi. Paling kalau ada buah aku makan buah. Terus juga biasanya aku sering puasa ya, karena aku tuh banyak utang puasaku. Jadi aku tuh jarang banget sarapan. Cuman ini tuh kayak karena aku yang masak ya. Jadi harumnya tuh kayak bikin aku lapar gitu, nah kayak ngiler. Padahal sebenarnya aku tuh kadang kalau bikin nasi kuning itu 2-3 kali tuh aku nggak makan. Ini aku baru makan lagi. Ini aku preparein bekal ya buat adik ipar aku. Dia sebelum pergi sekolah kan nggak bisa sarapan pagi ya, jadi aku bekalin buat dia makan, entahnya dia makan siang kah terserah, yang penting udah bawa bekal. Karena kan kalau buat makan jajan aja sih aku nggak percaya dia tuh bakal makan jajan yang bener-bener makan berat gitu. Nah karena dia itu tipenya yang anak-anak ini tipenya kalau sudah makan kayak apa ya, kayak minuman manis sama kayak makan olahan tepung dan dia merasa kenyang, ya udah itu udah makan. Sedangkan kan perutnya tuh nggak bisa nerima gitu loh. Suamiku pernah nganterin bocil ini ke klinik dan umurnya tuh masih 9 tahun, udah kena
gastritis gitu. Nah, aku tuh shock banget ya, anak umur 9 tahun sudah kena gastritis entah tipe apa gitu penjelasannya dokter, aku lupa. Dan kalau aku ingat-ingat memang bocil satu ini nih, dia tipe orang yang lebih banyak makan jajan dibandingkan makan 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 berat gitu. Nah, di rumah jadi kalau udah makan kayak bungkusan kotak-kotak gitu sama minuman manis, ya udah kenyang, ya udah makan. Ini anakku yang pertama namanya Bang Ryan, dia ini udah ngantuk banget. Sebenarnya dia masih ngantuk ya, tuh tadi dia nguap-nguap. Cuman aku paksa dia bangun, terus aku minta dia mandi dan sikat gigi. Itu Gin, aku mesti ngomong berkali-kali. Aku datangin ke kamar mandi. Sampai-sampai pagi-pagi ini aku udah mengereok gara-gara perkara nggak mau mandi, nggak mau sikat gigi. Ya ampun, coba lihat nih, aku mesti suapin lagi karena kalau enggak pasti dia bakal selemotan, bakal jorok, bakal cemong-cemong di pipinya. Sedangkan kan ini udah mau pergi kerja. Itu mau pergi kerja lagi, mau pergi sekolah. Oh iya, buat kamu yang pertama kali nonton konten-konten aku ini, tolong ya subscribe kalian dan like kalian serta kalian nonton sampai ya beberapa menit ke depan. Itu sangat apa ya, sangat membahagiakan hatiku gitu. Nah, aku tuh merasa kalian mengapresiasi karena aku ini adalah ibu rumah tangga yang sangat bosan dan jenuh menghadapi hari-hari. Jadi aku memutuskan untuk nge-vlog kegiatanku supaya lebih berkesan untuk diriku sendiri. Bye bye Abang Ryan, pinter soleh di sekolah ya nak ya. Ini Ryan ini anakku yang paling pertama ya. Jadi dia tuh orangnya tuh tipe yang apa ya, kalau dibilang tuh bisa sampai 10-15 kali kali baru digerakin. Tapi kalau suaraku tinggi dia tuh sampai nangis dan dia tuh kayak kayak kepikiran gitu loh. Tadi aku pikir anakku udah pergi ke sekolah, aku tuh merasa kayak oh yaudah ya, aku mau main HP. Tapi ternyata cucian manggil-manggil aku buat diputar, buat digosok, buat dikasih harum, buat dikasih licin. Padahal pengen lah aku sebenarnya, ini udah santai-santai. Aku cek dulu kamarnya anakku ya, oh pinter sekali dia. Ini anakku dia udah pinter, udah simpun-simpun. Tapi aku masih simpun lagi sih sedikit karena kan namanya anak kecil ya, kalau bersimpun pasti nggak segitu-gitu bersihnya. Nah, dia lupa buka jendela korden. Jangan salpok ya sama korden aku karena memang ini rumah baru kita tempatin dan juga ya namanya juga baru dimulai pelan-pelan ya seadanya. Dia lupa mati lampu. Nih aku kembali lagi ke dapur. Pokoknya ya gitulah kerjaan rumah. Cucianku minta lagi dijemur. Pokoknya ini hari-hari aku ngangkat cucian, jemur, cuci, nyapu, pokoknya nggak dikasih ampun. Rasanya kalau dari gelap ini sudah beraktivitas jam-jam begini nih pengennya udah tinggal tidur ya. Ini aku udah kepanasan banget. Cuman cucianku ini pada minta dijemur karena kan ya namanya juga rumah kecil ya, sempit. Jadi kayaknya kalau ada yang tergantung-gantung tuh kayak sakit mata gitu, nah sakit pikiran ngelihatnya, jenuh, udah mumet, bosen tambahnya. Jadi aku tuh nggak terbiasa dengan rumah yang banyak cuciannya tergantung-gantung gitu. Nah, meskipun sebenarnya nggak apa-apa sih kalau nyuci bertumpuk-tumpuk, kan rumah-rumah sendiri juga. Cuma kayak gimana gitu loh. Ini biasanya tuh aku tuh ngejemur jam 6 pagi ya. Cuman ini demi bikin konten jadi aku ngejemurnya agak panas sudah ya. Ini aku tuh bingung mau bercakap apa lagi ya karena ini di sekitar aku tuh lagi pada bertukang, pada ribut banget, nggak tahu mau bilang apa. Tapi buat kamu yang nonton video aku sampai sini, aku benar-benar berterima kasih banget ya. Di sini aku sih biasa ya, jemur baju ya jemur-jemur aja semuanya, asal jemur aja yang penting kena panas. Kalau di tempatku ini sih di arah rumahku ya, kalau jam 8 jam 9 tuh paling bagus loh ngejemur jam 12. Tapi kalau udah jam 2 jam 3 tuh udah aku kena bagian apa sih, naung-naungan tuh, nah bagian yang nggak kena panas. Tapi ya cukup lah ya buat apa namanya ngejemur karena kan bau juga cucian kalau nggak kena matahari. Jadi ya aku harus bersyukur aja sih meskipun keadaannya kayak gini. Sebenarnya sih aku tuh pengennya punya rumah tuh yang ada laundry roomnya loh, kayak santai gitu. Nah, ini oh my god, sesilau dan sepanas ini cuacanya hari ini. By the way nih Baswe, kita udah mau berpisah ya teman-teman. Ini aku mau pergi keluar dengan cuaca mentereng begini mencari para bocil-bocil entah kemana lah itu bocil-bocil ya. Kakaknya pergi sekolah kan jelas ya udah sekolah. Cuma kalau si ade ini aku harus mesti nih aku dapat dia ini dia lari nih. Ini dia pelakunya nih. Ini aku lagi cari kucing aku. Oh enggak. Oh ya, itu kucing aku ya. Dan ini dia penampakannya para bocil-bocil kegaduhan, kerusuhan di rumah. Aduh, oh my god, kiri kananku lagi bertukang. Maaf banget ya kalau kalian dengar suara gerasak gerusuk dan suara makin gak jelas.